Halo semuanya, perkenalkan saya Dani. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang project yang sudah saya buat, yaitu adalah ERD atau Entity Relationship Diagram untuk sistem pengelolaan spare part bengkel motor. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan project saya yang terbaru, yaitu adalah membuat mockup UI untuk aplikasi sistem pengelolaan spare part bengkel motor gitu. Nah, di sini saya sudah membuat UI-nya, total ada 9 halaman. Saya buatnya di aplikasi Figma ya. Oke, langsung saja saya akan menjelaskan dari halaman yang paling pertama dulu, yaitu adalah ini halaman login. Nah, di sini halaman loginnya ada ini ya, pertama nama aplikasinya saya beri nama Sistem Informasi Manajemen Spare Part Bengkel Motor. Nah, di sini ada formulir atau form loginnya. Di sini user bakal mengisi dengan username-nya, kemudian di sini user bisa mengisi dengan password-nya. Sini bisa diklik untuk menampilkan atau tidak menampilkan password-nya ya. Nah, di sini login sebagai. Nah, di sini nanti kalau diklik tanda panah ini ya, ini bakal muncul nanti 3 opsi gitu. Nah, jadi ada 3 peran user di aplikasi ini. Yang pertama itu adalah admin yang punya hak tertinggi untuk menggunakan aplikasi ini. Jadi dia bisa mengakses semua data gitu tanpa terkecuali. Kemudian ada mekanik, kemudian yang aksesnya cukup terbatas. Kemudian ada gudang atau pegawai gudang lah, user pegawai gudang gitu. Yang hak atau kebebasan menggunakan fiturnya itu lebih terbatas lagi gitu. Oke, setelah username, password benar, kemudian login sebagai peran yang sudah ditetapkan gitu ya. Lalu klik login, kemudian lanjut masuk ke tampilan ini ya, halaman dashboardnya. Ini bakal kelihatan di sini kalau login sebagai admin atau sebagai mekanik atau sebagai gudang atau pegawai gudang itu kelihatan di sini ya. Nah, kemudian ini dashboardnya. Nah, ini adalah tampilan untuk menu adminnya, ini lengkap sekali ya. Dari dashboard sampai laporan ada. Nah, ini menu dashboard. Nah, ini menu dashboard ini tampilannya sama semua di semua user gitu ya. Mau admin, mekanik ataupun ya, gudang sekalipun, ini tampilan dashboardnya sama. Nah, di sini di dashboard ini ada total spare part, kemudian ada stok rendah, dan ada barang masuk yang bulannya, maksudnya spare part yang dibeli yang masuk ke gudang gitu. Kemudian pengeluaran bulannya atau spare part yang keluar dari gudang gitu, atau spare partnya yang terjual gitu ya. Kemudian nih stok spare partnya, di sini ada tabel datanya. Nah, ini maksudnya stok spare part rendah nih, maksudnya adalah spare part yang stoknya itu kurang dari jumlah stok minimumnya gitu. Jadi seperti di video sebelumnya saya sudah jelaskan kalau stok spare partnya itu kurang dari jumlah stok minimum ya, pengelola harus restock spare part di gudang secepatnya gitu, dengan cara membeli dari supplier gitu. Nah, di sini ada nomornya, kemudian ada kode spare partnya. Nah, kemudian di sini ada nama spare partnya, ini namanya, dan stok jumlah spare partnya, kemudian stok minimum spare partnya. Ini stok minimumnya. Jadi di sini adalah hanya menampilkan spare part yang stoknya itu kurang dari stok minimumnya. Dan ini lihat semua karena tidak tertampung semuanya di sini. Oke, kita lanjut ke halaman selanjutnya, itu adalah ini masuk ke menu spare part. Nah, ini tampilannya. Di sini ada data spare partnya, di sini ada fitur tambah spare part ya. Jadi semua user bisa menambahkan spare part. Kemudian di sini ada cari kode atau nama spare partnya. Kemudian masukkan kode atau nama spare part, kemudian klik cari. Kemudian muncullah di sini tampilan tabelnya ya, seperti ini dah. Ini ada nomor, kemudian ada kodenya, kode spare partnya, kemudian nama spare partnya, kemudian kategorinya, kemudian stoknya, jumlah stoknya, dengan harganya. Nah, kemudian ini adalah ada fitur untuk editnya, ini edit, kemudian untuk hapus
datanya gitu. Jadi ya seperti itu. Kemudian ini ada keterangan nampilkan 1 sampai 5 ya, jadi ini cuma nampilkan 5 data dari 256 data gitu. Kira-kira seperti itu. Dan ini kalau tampilan halamannya lebih dari satu ya dia bakal seperti ini, 1, 2, 3, kemudian halaman terakhirnya seperti ini tampilan. Jadi kalau mau pindah halaman bisa antara klik langsung halamannya atau menggunakan panah ini ya, diklik gitu. Oke, kita lanjut ke menu setelahnya, ke halaman setelahnya itu. Ini kalau masuk ke menu supplier ya seperti ini tampilannya. Ini sama juga bisa ada fitur tambah supplier, kemudian cari nama supplier tuh, kemudian klik cari. Nah di sini tabel data suppliernya. Nah di sini ada nomornya, kemudian nama suppliernya, kemudian nomor telepon suppliernya, kemudian alamatnya. Nah kemudian sama juga seperti di tabel spare part itu ada fitur untuk edit, kemudian hapus ya gitu. Nah ini kebetulan karena hanya ada 4 data gitu dan yang tampil cuma 4, jadi di sini hanya ada 1 halaman doang gitu. Oke, lanjut ke menu setelahnya. Ya di sini kalau klik permintaan bakal tampilan menunya seperti jadi di sini kalau login sebagai mekanik ya, jadi menunya itu bakal terbatas cuman segini doang tuh. Jadi ada dashboard, spare part, supplier, dan permintaan gitu. Karena mekanik ini menggunakan aplikasi ini gunanya hanya untuk membuat pengajuan formulir pengajuan permintaan spare part gitu ya. Jadi di video sebelumnya juga saya sudah jelaskan kalau untuk mengeluarkan suatu spare part dari gudang ya, ketika mekanik sedang membutuhkan spare part untuk kebutuhan servis motor gitu ya, maka mekanik akan membuat formulir atau mengisi formulir permintaan spare part gitu. Nah di sini dia tampilannya. Ini bisa ada fitur buat permintaan gitu ya tentunya. Kemudian di sini ada data tampilan permintaannya. Nah di sini ada nomornya, kemudian ada tanggal ini permintaannya diajukan, kemudian mekaniknya siapa mekanik yang membuat permintaan baru, kemudian nama spare part yang diminta, dan jumlahnya, ini ada jumlahnya, dan statusnya. Nah ini statusnya ada 3, itu menunggu, disetujui, dan ditolak. Nah jadi disetujui dan ditolak ini akan hanya bisa diubah oleh ini ya, admin gitu. Kemudian ya ini aksi lihat detail, karena tidak semua tertampung di sini, jadi bisa klik ini untuk lihat detail selengkapnya gitu. Ini untuk tampilan untuk pindah-pindah halamannya, tapi cuman karena satu halaman jadi seperti ini. Oke, lanjut. Oke, kembali lagi ke admin ya. Jadi nah di sini tampilan untuk halaman untuk menu pembelian gitu ya. Jadi di sini ada pembelian ya, ini bisa tambah ini ya buat order gitu atau pemesanan. Di sini ada nomornya, kemudian di sini ada kode pembeliannya gitu ya. Di sini ada tanggalnya, tanggal pembelian yang sudah dibuat. Kemudian suppliernya, ini nama supplier yang dibeli gitu spare partnya. Ini ada totalnya, total spare part yang sudah dibeli dari supplier. Kemudian nah ini statusnya ini. Baterai tipis. Oke, selanjut ini ada status, ini dikirim, kemudian pemesanannya selesai, kemudian ada pemesanan lagi proses, kemudian ada pemesanannya yang dibatalkan. Kemudian ini bisa lihat detail lebih lengkapnya gitu ya. Oke, sekarang lanjut ke menu barang masuk ya. Seperti inilah tampilan data barang masuk. Nah ini tampilannya kalau login sebagai gudang ya. Jadi di sini ada menu dashboard, spare part, supplier, dan di sini cuma ada barang masuk saja ya. Oke, jadi seperti tampilan data barang masuk. Sini ada fitur input barang masuk. Jadi kalau ada barang yang sudah dibeli gitu, kemudian akan dimasukkan ke gudang, itu didokumentasikan dengan cara input barang masuk. Di sini ada nomornya, kemudian ada kode barang masuknya, di sini kodenya, kemudian tanggal barangnya masuk. Ya, ada kode pembelian. Ini kode pembelian. Kemudian suppliernya, di sini ada supplier dari spare part itu. Dan total item atau spare part yang masuk ke gudang.
Dan ini aksinya, ini bisa lihat detailnya, detail lebih lengkapnya. Oke, lanjut. Nah, balik lagi ke tampilan admin. Nah, di sini ada menu pengeluaran. Nah, di sini adalah tampilan dari data pengeluaran spare part ya. Jadi ini maksudnya adalah kalau ini kan mekanik membuat surat permintaan gitu ya, mengajukan permintaan untuk satu spare part dikeluarkan dari gudang. Nah, disinilah dia admin bisa melihat ini ya, data spare part yang sudah dikeluarkan gitu. Nah, di sini ada data-datanya nih. Ini tanggalnya, kemudian ada kodenya, kemudian nama spare part yang sudah dikeluarkan gitu ya, kemudian jumlah spare partnya, dan ini mekanik yang meminta spare partnya untuk dikeluarkan, yang mengajukan surat atau formulir permintaan pengeluaran spare part gitu ya maksudnya. Kemudian ini aksinya, ini bisa lihat detail gini. Oke, sekarang lanjut ke halaman yang terakhir, yaitu laporan. Oke, laporan ini benar-benar hanya bisa diakses oleh admin saja ya. Nah, di sini ada periode. Nah, ini periode ini maksudnya adalah rentang waktu dari laporan itu ya. Nah, jadi di sini tampilan tabelnya, ini laporannya. Nah, jadi di sini kalau ingin data yang spesifik itu rentang waktunya, ini bisa diinput ke sini untuk rentang awal, kemudian ini rentang akhirnya nih sampai dengan, kemudian baru klik tampilkan. Nah, nanti bakal muncul tampilan laporannya di sini dengan rentang waktu yang sudah ditentukan. Di sini ada tulisannya, data ditampilkan sesuai periode yang dipilih. Ini ada klik untuk lihat semua nih, karena tidak semua tertampung di sini. Nah, kemudian ini ada tombol cetak ya, kalau ingin cetak laporannya gitu. Oke, nah di sini ada tanggalnya, kemudian ada jenis ininya, jenis laporannya. Itu jenisnya ada barang masuk, kemudian ada pengeluaran, barang masuk ini ya. Jadi sini sebelumnya, kemudian ada kode transaksinya. Nah, ini kode barang masuk, kode pengeluaran, kode barang masuk lagi, dan kemudian ini nama spare partnya ya, nama spare partnya, dan jumlah spare part yang keluar dari gudang atau masuk ke gudang gitu ya, ini campur gitu. Kemudian ini ada aksi, itu lihat detail lebih lengkapnya. Kemudian sama juga nih, lihat semua. Oke, sudah. Itu dia semua halaman mockup UI-nya sudah saya jelaskan. Oke, sekian dulu video kali ini. Apabila ada kekurangan atau ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin dikoreksi, silakan ketik di kolom komentar. Oke, saya Dani, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Oke, dadah.